Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 393, bakat luar biasa seperti Ye Yuan. Siapapun yang bertemu dengannya akan menggetarkan hati mereka yang menghargai bakat. Tapi jika jenius seperti itu adalah musuhnya, itu akan terlalu menakutkan. Tidak diragukan lagi, beberapa gerakan dari Ye Yuan sebelumnya telah membuat Star Abyss merasakan ancaman yang sangat besar. Potensi Ye Yuan terlalu besar, sebagai bagian dari dunia Gale Ganas, dia tidak bisa membiarkan Ye Yuan dewasa. Tapi Ye Yuan tidak gugup saat ini, sebaliknya, dia berkata dengan dingin, "Aku bisa memberimu alasan untuk tidak membunuhku." Star Abyss tercengang, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sia-sia, hanya berdasarkan beberapa gerakan yang kamu tunjukkan tadi, kamu tidak dapat tetap hidup, atau yang lain, yang mulia, Kaisar Angin, bahkan mungkin tidak menjadi lawanmu di masa depan." Ye Yuan tersenyum dan bertanya, "Sage Daoyan yang kamu sebutkan sebelumnya, apakah namanya disebut Li Daohang?" Seluruh tubuh Star Abyss bergidik, matanya penuh keheranan. Dia bertanya dengan gemetar, bagaimana kamu tahu nama guru?" Jumlah orang di seluruh dunia Gale Ganas yang mengetahui namanya dapat dihitung dengan satu jari, terlebih lagi, dengan usiamu, bagaimana mungkin?" Melihat reaksi Star Abyss, Ye Yuan akhirnya menenangkan pikirannya. Master Star Abyss, Sage Daoyan, benar-benar Li Daohang yang dia kenal. "Haha, ini benar-benar Li Daohang ya," kata Ye Yuan sambil tertawa. Pembangkit tenaga alam pelintas ilahi bergetar seperti orang tua biasa saat ini. Li Daohang adalah master yang memengaruhi seluruh hidup Star Abyss. Statusnya di dalam hatinya mirip dengan dewa. Mendengar berita tentang dia sekali lagi, bagaimana mungkin Star Abyss tidak gelisah? Kamu kenal guruku, tapi, bagaimana ini mungkin?" Star Abyss berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan baru berusia 16 tahun, ketika dia lahir. Li Daohang telah lama naik ke alam ilahi. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berinteraksi. Tetapi, Ye Yuan benar-benar menyebut Li Daohang nama ini. Ini membuat Star Abyss memeras otaknya untuk mencari jawaban. Pikiran Star Abyss saat ini dibanjiri tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat ingin mengetahui situasi Li Daohang saat ini. Tapi Ye Yuan menolak untuk mengatakannya. Ini tanpa sadar membuatnya memiliki dorongan untuk menggaruk telinga dan wajahnya dengan cemas. "Saya secara alami mengenalnya, tetapi jika Anda ingin mengetahui perkembangannya baru-baru ini, Anda harus bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Masalah yang saya bicarakan hari ini akan saya katakan, masuk ke telinga Anda, dan bukan orang ketiga yang diizinkan untuk mengetahuinya. Tidakkah kamu berpikir tentang menggunakan beberapa metode seperti pencarian jiwa untuk menemukan apa yang kamu inginkan? Karena aku bisa bersembunyi darimu ketika menyangkut jiwa ilahi, kamu harus tahu maksudku," kata Ye Yuan dengan tatapan dingin. Star Abyss diam-diam terkejut, dia benar-benar memikirkan itu sekarang. Tapi diingatkan seperti ini oleh Ye Yuan, dia tahu bahwa dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk berhasil lagi. Ye Yuan dapat bersembunyi dari deteksi alam pelintas ilahi dengan kultivasi alam formasi kristal. Betapa kuatnya seni mistik jiwa ilahinya bisa dibayangkan. Bahkan jika Ye Yuan bukan tandingannya, dia ingin mencari jiwa adalah sesuatu yang mustahil. Setelah berjuang berulang kali, Star Abyss akhirnya tidak bisa menahan godaan Ye Yuan dan mengucapkan sumpah surgawi Dao. "Sekarang, bisakah kamu memberitahuku sekarang, Guru? Apakah dia baik-baik saja sekarang?" Star Abyss bertanya dengan agak gelisah. Mendengar kata-kata ini, Ye Yuan juga memiliki ekspresi yang agak rumit. Dia hanya berbicara setelah merenung sejenak, "Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Aku juga tidak tahu, mungkin dia baik-baik saja, mungkin dia tidak baik-baik saja." Star Abyss tercengang dan tidak bisa berkata dengan marah, "Kamu membuatku bersumpah-sumpah Dao Surgawi hanya untuk memberiku jawaban seperti itu." Ye Yuan menatapnya dan menghela nafas panjang, berkata, "Bagaimana menurutmu seorang pemuda berusia 16 tahun sepertiku dapat memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa, meskipun seni Tri Origins Samsara tidak dianggap sebagai kemampuan puncak, menginginkan untuk mencapai alam legendaris juga bukan sesuatu yang mudah. Apa menurutmu itu bisa dilakukan oleh pemuda berusia 16 tahun? Star Abyss diam-diam terkejut dan berkata dengan heran, "Mungkinkah kamu? Tapi tubuh dan jiwa ilahimu sangat cocok, bagaimana ini mungkin?" Ye Yuan tentu saja tidak akan memberitahunya bahwa ini karena karakter emas itu. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Arti dari alam ilahi tidak terbayangkan olehmu. Ini tidak dianggap banyak bagiku." Ini, memang begitu, aku menduga sebelumnya. Tapi setelah menggunakan jiwa ilahiku untuk menyelidiki dalam waktu yang lama, aku juga tidak menemukan jejak sama sekali. Jadi aku menghilangkan pemikiran semacam ini juga, untuk berpikir bahwa, Star Abyss berkata dengan desahan emosional.
Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya sebelum saya mengambil alih, saya adalah seorang kaisar alkimia. Apa, bagaimana Star Abyss memiliki sikap ahli saat ini? Dia hampir melompat. Kaisar alkimia, kamu sebenarnya adalah kaisar alkimia, ya Tuhan, bintang Abyss tergagap. Bagi seorang alkemis, aspirasi seumur hidup mereka bukanlah untuk mencapai alam raja ilahi tetapi alam kaisar alkimia yang legendaris. Dan untuk Star Abyss, lupakan kaisar alkimia, bahkan leluhur alkimia adalah dunia yang jauh dari jangkauannya. Kaisar alkimia, bobot kedua kata ini terlalu berat. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkan reaksi Star Abyss dan berkata dengan dingin, benar, lidah ohang bocah itu masih memiliki beberapa kemampuan. Saat itu, dia ingin masuk ke dalam pengawasanku. Aku tidak menerimanya, tapi dia dengan berani menolak untuk pergi dan ikuti di belakangku untuk melakukan tugas-tugas kecil. Kemudian, dia menjadi alchemy venerable juga. Anak itu, wajah Star Abyss berkedut. Gurunya adalah anak laki-laki itu, lalu apa dia? Orang itu, persetan denganku, seorang anak kecil memarahi belalang sambil menunjuk Murbei, bagaimana mentolerirnya? Star Abyss tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Ye Yuan dengan jelas melihat melalui reaksinya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak harus merasa tidak mau tunduk, kamu juga sadar bahwa di dunia seniman bela diri, yang kuat berkuasa, dunia alkemis juga demikian, dengan melihat prestasimu, kamu baru saja mempelajari dasar-dasarnya. Lidah ohang juga baru saja dianggap telah memperoleh tingkat penguasaan yang lebih tinggi di kemudian hari, di depan saya. Jika dia bukan laki-laki, lalu apa? Star Abyss berkata dengan tidak senang, mengapa Anda tidak berbicara tentang sifat dan karakteristik apa yang dimiliki lidah ohang? Mungkin itu nama keluarga dan nama yang sama. Star Abyss adalah rubah tua. Dia secara alami tidak ingin dikelabuhi oleh Ye Yuan dengan mudah. Seperti yang dia katakan, ada banyak orang dengan nama belakang dan nama yang sama. Juga, Ye Yuan mungkin sengaja menipu dia. Ye Yuan berkata dengan nada mencemooh, bocah itu tidak memiliki kemampuan lain. Kemampuan yang berani dan sulit dihilangkan itu cukup kuat. Dia menghabiskan 3 tahun penuh di aula utama menggangguku sebelum aku dengan enggan setuju untuk menerimanya. Jika kamu ingin menanyakan, lalu karakteristik apa yang dia miliki? Saat dia berbicara, Ye Yuan dengan santai membuat beberapa segel. Ekspresi Star Abyss mau tidak mau berubah ketika dia melihat situasinya. Segel pengembara. Ye Yuan bergerak lagi. Star Abyss terkejut sekali lagi. Segel teratai hijau. Seven Evil Skin Red Seal. Setiap segel yang diserang Ye Yuan, tenggorokan Star Abyss akan naik 1 oktav. Di belakang, dia praktis akan menggunakan Lion's Roar. Aku ingin tahu apakah ini bisa membuktikan bahwa lidah ohang yang kukenal adalah tuanmu. Ye Yuan bertanya dengan tatapan geli. Star Abyss mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan. Pemuda 16 tahun di depan matanya ini benar-benar sumber kekuatan kaisar alkimia yang mengambil alih tubuh untuk dilahirkan kembali. Ini semua adalah segel yang guru gunakan untuk menjadi terkenal. Orang itu, benar-benar guru. Star Abyss tidak lagi diragukan. Ye Yuan berkata dengan mencemooh, mengandalkan hal-hal buruk ini dan juga bisa menjadi terkenal. Pantas saja levelnya begitu sampah, ini berarti penghinaan terselubung. Bab 394, kamu, jika kamu berani berbicara tidak sopan tentang guru lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Ye Yuan terus merendahkan lidah ohang berulang kali. Akhirnya, itu membuat Star Abyss tidak tahan dan meledak. Tapi bagaimana mungkin Ye Yuan peduli dengan perasaannya? Bagaimana lidah ohang anak itu mengajarmu? Tidakkah kamu memiliki kesadaran menghormati dan menghargai guru-gurumu? Ye Yuan berkata dengan dingin. Star Abyss terguncang dan berkata, tentu saja aku menghormati dan menghargai guru-guruku, tapi apa hubungannya denganmu? Meskipun aku tidak mengambil lidah ohang sebagai muridku, tetapi dia juga mengikutiku selama hampir 100 tahun. Tidak terlalu banyak bagiku untuk mengatakan bahwa aku setengah gurunya. Jika kamu tidak sopan terhadapku, apakah itu tidak menghina guru? Apalagi itu. Ini, sekarang, aku adalah seekor harimau yang mendarat di padang rumput. Jika kamu masih ingin membunuhku, lakukanlah sekehendakmu. Tapi, jika kamu naik ke alam ilahi di masa depan, pastikan untuk tidak mencari lidah ohang. Jika dia tahu bahwa kamu membunuhku, dia akan membunuhmu dalam sekejap tanpa ragu sama sekali. Tentu saja, dengan bakatmu, naik ke alam ilahi mungkin juga menjadi sesuatu yang sangat menantang. Star Abyss merenunginya, jelas dia terjebak dalam dilema. Orang yang paling dia hormati dalam hidup ini adalah lidah ohang. Sementara pemuda di depan matanya sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah setengah guru lidah ohang. Bukankah itu berarti dia adalah kakek gurunya? Jika Ye Yuan benar-benar mati di tangannya, bukankah dia benar-benar menjadi orang yang mengkhianati gurunya dan leluhurnya? Tapi orang ini adalah kaisar alkimia yang mengambil tubuh orang lain untuk terlahir kembali.
Seberapa kuat seorang kaisar alkimia, Star Abyss sama sekali tidak tahu. Tapi dia tahu bahwa itu sangat kuat sampai dia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Ye Yuan yang sekarang di depannya seperti semut, sedangkan jika dia berada di depan seorang kaisar alkimia, dia bahkan tidak dihitung sebagai semut, tidak berarti seperti butiran debu. Tokoh seperti itu jauh lebih menakutkan daripada karakter jenius manapun. Meskipun kekuatan Ye Yuan tidak kuat, berbagai macam kemampuannya tidak terbayangkan. Dalam waktu singkat, dia akan menjadi lawan yang sangat menakutkan bagi sang kaisar angin, raja yang mulia. Mau membunuhku atau tidak, Ye Yuan hanya menatap Star Abyss seperti itu dan tidak terburu-buru untuk mendesaknya. Dia tidak terlalu jelas tentang sifat Star Abyss ini, tapi dia masih sangat jelas tentang karakter moral Li Daohang. Li Daohang adalah seseorang yang sangat berbakat dan sangat rajin. Meskipun tidak mengambilnya sebagai murid, Li Daohang memperlakukan dia sebagai gurunya sepanjang waktu, mengikutinya dengan setia selama hampir 100 tahun. Tentu saja, selama 100 tahun ini, hasilnya juga sangat besar, tumbuh dari ahli alkimia menjadi pakar alkimia venerable. Sedangkan untuk Star Abyss, Ye Yuan sebenarnya masih memiliki beberapa keyakinan. Sebelumnya, ketika dia menyebut Li Daohang, ekspresi penghormatan dan penghargaan semacam itu tidak tampak palsu. Memang, setelah Star Abyss berpikir cukup lama, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata pada Ye Yuan, "Aku juga bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus menjamin agar rakyat dunia angin ganas kami tidak terjerembab dalam penderitaan dan kesengsaraan." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu berpikir, hal semacam perang antara dua dunia adalah hal sebesar langit bagi kalian semua. Tetapi bagi saya, pada dasarnya tidak ada artinya, pandangan saya tidak pernah terbatas pada tingkatan ini. Setelah kamu naik ke alam ilahi, kamu akan secara alami memahami arti kata-kata saya ini." Star Abyss terdiam, berpikir tentang itu juga benar. Bagi seorang kaisar alkimia, urusan dunia rendah terlalu tidak penting. Itu akan baik, Star Abyss menghela napas lega. Jika perang antara dua dunia tidak dapat dihindari, saya mungkin tidak dapat melepaskan diri darinya. Ada saudara dan teman saya di sana. Saya tidak punya cara untuk melihat mereka semua menjadi budak dunia angin ganas, namun, saya dapat menjamin kepada Anda bahwa saya tidak akan membantu dunia tak terbatas menyerang dunia angin ganas. Jujur saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat meyakinkan Kaisar Angin untuk tidak menyerang dunia tak terbatas. Dengan cara ini, kita semua bisa bahagia, kata Ye Yuan. Star Abyss tertawa getir, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda juga telah melihat kondisi kehidupan di dunia angin ganas, mustahil bagi Kaisar Angin untuk menyerah dalam perang ini. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, "Bodoh, begitu perang antara dua dunia dimulai, hanya akan menjatuhkan orang-orang ke dalam jurang kesengsaraan. Bahkan jika dunia angin ganas menang, itu pasti menjadi kemenangan yang berarti kerugian besar juga. Dia menggunakan perbaikan kondisi kehidupan sebagai alasan untuk menyerang dunia lain. Bukankah itu untuk memuaskan kepentingan egoisnya sendiri, untuk merampok lebih banyak sumber daya kultivasi? Pada saat itu, yang mati akan menjadi warganya, tetapi yang mendapat manfaat akan menjadi dia, sang Kaisar Angin yang mulia dan tinggi ini." Tapi Star Abyss tidak setuju. Tuanku Kaisar Angin sudah berdiri di puncak dunia. Mengapa dia masih memiliki begitu banyak keinginan terhadap sumber daya? Tentu saja, dia melakukannya untuk jutaan seniman bela diri di dunia First Gale. Hehe, kau bodoh. Hanya seorang ahli tak terbatas. Dia berdiri di puncak dunia, masih terlalu dini. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar kebutuhan terhadap sumber daya. Jika tidak, dia bisa saja menghancurkan ruang hampa dan pergi jauh sejak lama dengan kekuatannya. Mengapa dia masih enggan meninggalkan dunia rendah? Karena dia tahu bahwa jika dia pergi ke alam ilahi, dia hanya akan lenyap di tengah kerumunan. Ye Yuan berkata dengan cemoohan dingin. Star Abyss ingin membantah, tetapi merasa bahwa kata-katanya sangat lemah. "Ini mustahil," Star Abyss mengatakan tidak mungkin, tetapi dia sudah yakin di dalam hatinya. "Hur, meskipun kau adalah ketua asosiasi alkimia, kekuatanmu belum cukup. Masih ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Tapi dia, sebagai penguasa sebuah dunia, tahu jauh lebih banyak hal daripada yang kau tahu. Jangan lihat bagaimana kau bisa memanggil hujan dan awan di ibu kota. Setelah kau naik ke alam ilahi, kau hanya seorang pelayan. Intensitas persaingan di alam ilahi adalah sesuatu yang kau saat ini tidak bisa bayangkan. Sebagian besar seniman bela diri yang naik ke sana akan mati sebelum bahkan melewati tahap awal setelah pergi ke alam ilahi," kata Ye Yuan sambil tertawa. Ye Yuan berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi rambut Star Abyss berdiri tegak dari kejutan setelah mendengarnya. Bagi Star Abyss, alam ilahi adalah tanah suci dan murni, surga. Ada sumber daya kultivasi yang tak terbatas di sana dan banyak sekali ahli kuat. Itu adalah tempat bermain bagi seniman bela diri dan ahli alkimia.
Tetapi kata-kata Ye Yuan menghancurkan semua hayalannya menjadi serpihan. Tapi, aku mengurus asosiasi alkimia sebuah dunia. Masih ada kerja keras meskipun aku belum melakukan jasa yang berarti, kan? Apakah mungkin asosiasi alkimia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matiku? Star Abyss bertanya dengan kebingungan. Tentu saja mereka peduli, sumber daya alam ilahi memang melimpah sampai-sampai kau tidak bisa membayangkannya. Namun, ada begitu banyak seniman bela diri yang tidak bisa kau bayangkan. Ahli alkimia juga begitu banyak sehingga kau tidak bisa membayangkannya. Terutama di tempat seperti asosiasi alkimia, itu memiliki kelompok ahli alkimia terkuat di alam ilahi. Ahli alkimia yang naik ke atas juga tak terhitung banyaknya. Jika sumber daya didistribusikan secara adil, maka asosiasi alkimia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Meskipun kau memiliki sedikit kecerdikan dalam hal-hal sepele, kau masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan Li Daohang. Apakah kau merasa bahwa kau bisa mendapatkan perhatian dari asosiasi alkimia? Kata-kata Ye Yuan seperti palu kecil, menghancurkan hati kaca Star Abyss sedikit demi sedikit. Star Abyss merasa pandangan dunianya seketika hancur, seluruh dirinya kehilangan arah. Setiap orang menyadari urusannya sendiri. Bakat Star Abyss dalam alkimia mungkin luar biasa di dunia Gale Ganas, tetapi di antara sekian banyak dunia rendah, dia tidaklah begitu mengesankan, bahkan setelah mencapai alam ilahi. Bab 395, Star Abyss sangat bingung. Sebenarnya, asosiasi alkimia dunia Gale Ganas pada dasarnya tidak memiliki hubungan dengan alam ilahi. Ini seolah-olah menjadi tanah yang terlupakan. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Siapa yang mengatakan jalur alkimia dunia Gale Ganas sangat tertinggal? Oleh karena itu, pemahaman Star Abyss tentang alam ilahi sepenuhnya dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Dia hanya tahu seberapa polosnya dia setelah mendengar kata-kata Ye Yuan sekarang. Star Abyss tidak meragukan kata-kata Ye Yuan, karena kata-katanya yang paling logis, hanya saja dia membayangkan tanpa dasar memberikan dirinya sugesti psikologis yang kuat bahwa alam ilahi adalah tempat yang indah. Namun, ini sama sekali tidak mungkin, mengatur pikiran Star Abyss. Tiba-tiba ia membungkuk kepada Ye Yuan dan berkata dengan hormat, Star Abyss tidak tahu, senior, tolong tunjukkan jalan yang benar. Tanpa disadari, Star Abyss sudah menganggap Ye Yuan sebagai sosok monster tua, dan secara diam-diam mengubah cara memanggilnya. Ye Yuan mengulurkan tangan untuk membantu Star Abyss berdiri dan berkata dengan mendesah, kamu juga tahu apa yang terjadi padaku sekarang, bagaimana aku berani menerima kemurahan hati darimu dengan sungguh-sungguh. Saya pikir kamu juga tahu bahwa ucapanku ini sebenarnya hanya agar kamu membiarkan aku lepas dan melanjutkan hidup. Ini masih jauh dari menunjukkan jalan yang benar, tapi aku masih bisa membantu Anda naik ke alam ilahi. Mengetahui kapan harus berhenti dan mengetahui batasan adalah sama buruknya dengan tidak mencapai batas. Kesenjangan kekuatan antara Ye Yuan dan Star Abyss terlalu besar. Dia membuang-buang napas bicara sampai sekarang hanya untuk membuat Star Abyss membuka mulutnya untuk memohon padanya. Selama Star Abyss membutuhkan bantuan Ye Yuan, dia tentu tidak akan membahayakannya. Seseorang tidak boleh memiliki niat jahat, tetapi juga tidak boleh tanpa kewaspadaan terhadap orang lain. Meskipun dia memiliki lapisan hubungan antara Star Abyss dan Li Daohang, Ye Yuan harus berjaga-jaga terhadapnya. Hanya dengan membangkitkan keinginan di dalam hati Star Abyss, dia dapat menjamin keberhasilan yang sempurna. Memang, ketika Star Abyss mendengar kata-kata ini, dia menjadi sangat bersemangat. Bagaimana senior akan mengajar saya? Star Abyss bertanya dengan bersemangat. Kamu adalah murid Li Daohang, saya yakin kamu tidak kekurangan teknik kultivasi jiwa, tapi saat ini kamu hanya berada di level penguasaan tengah, yang menunjukkan bahwa sangat sulit bagimu untuk maju lagi, kata Ye Yuan. Star Abyss terlihat malu saat dia berkata, aku telah mempermalukan guruku. Ye Yuan menggelengkan tangannya dan berkata, mempermalukan apa? Anak itu sendiri juga tidak begitu istimewa, mengikutiku selama 100 tahun dia bahkan tidak berhasil mencapai alam kaisar alkimia, itu baru disebut merugikan. Sumber daya di dunia Gale Ganas memang langka, dan memang tidak cocok bagi para alkemis untuk maju. Bagimu bisa mencapai tingkat seperti ini sudah tidak mudah. Ini bukan Ye Yuan sengaja memamerkan di depan Star Abyss. Balai pengobatan raja benar-benar memiliki banyak ahli kaisar alkemi. Orang yang dia bawa selama 100 tahun belum berhasil mencapai alam kaisar alkimia. Ini membuatnya merasa sangat malu. Alam kaisar alkimia bukanlah puncak bagi para alkemis. Itu hanya awal yang lain. Demikian juga menjadi ahli kaisar alkimia. Ada jurang langit antara Ye Yuan dan yang lainnya. Dari penguasaan rendah hingga puncak kaisar alkimia, ini adalah jurang yang banyak orang tidak dapat lompati seumur hidup mereka. Ye Yuan terkenal sebagai orang yang paling mungkin menjadi dewa alkimia karena kecepatannya dalam mencapai puncak kaisar alkimia. Terlalu cepat sehingga membuat para ahli puncak kaisar alkimia yang terkenal merasa malu.
Mendengar Ye Yuan memarahi Li Daohang sekali lagi, Star Abyss berharap dia tidak mendengarnya. Saat ini, dia hanya bisa pura-pura tidak mendengar dan berpura-pura ketakutan saat dia berkata, "Mungkinkah senior memiliki cara untuk membiarkan saya mencapai level sempurna penguasa alkimia?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Apakah kamu pernah mendengar tentang pil Soul Melt?" Seluruh tubuh Star Abyss bergetar, dan dia berseru kaget, "Senior sebenarnya bisa meracik pil Soul Melt, aku pernah melihatnya dalam catatan asosiasi. Itu adalah pil obat tier 5 level legendaris." Ye Yuan mengernyitkan bibirnya dan berkata, "Seharusnya kamu sudah membuang catatan-catatan buruk itu di dunia Gale Ganas sejak lama. Bagaimana pil Soul Melt dianggap sebagai pil obat level legendaris? Kamu tidak berpikir bahwa seorang kaisar alkimia tidak bisa meracik pil obat tier 5, kan?" Star Abyss tergagap hampir tercekik dan berkata, "Pengetahuan Star Abyss dangkal. Aku telah menimbulkan cemoohan dari senior." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Tapi, aku hanya bisa memberimu janji kosong. Kekuatan saat ini tidak dapat meraciknya sama sekali. Setelah aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan datang menemuimu." Star Abyss sangat gembira dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Star Abyss bisa menunggu." "Oh, benar, senior sebelumnya mengatakan bahwa guru dia, apa artinya itu?" Ye Yuan memberikan pandangan pada Star Abyss dan berkata dengan nafas dalam, "Sepertinya kamu masih memiliki perasaan terhadap Li Daohang, anak itu. Setidaknya ajarannya tidak sia-sia, namun, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia sekarang. Pada saat itu, hanya ada sekilas jiwaku yang lolos ke dunia tanpa akhir. Aku benar-benar tidak peduli dengan hal lain." Kehidupan dan kematian Li Daohang sepenuhnya berada di tangan Ji Changlan. Jika Ji Changlan melakukan pembersihan massal dengan gila, nyawa Li Daohang mungkin sangat sulit dipertahankan. Jika Ji Changlan masih mempertimbangkan beberapa perasaan lama, Li Daohang mungkin bisa selamat. Tapi Ye Yuan merasa bahwa kemungkinan yang terakhir lebih tinggi. Hanya saja, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas kepada Star Abyss. Melihat ekspresi sedih Ye Yuan, Star Abyss juga tahu bahwa pertanyaannya menusuk luka dalam Ye Yuan, tapi dia juga mulai khawatir untuk Li Daohang. Setelah keluar dari tempat Star Abyss, Ye Yuan menuju langsung ke tempat Si Haoran. Sebelum masuk, dia menyerahkan cahaya putih kepada Si Haoran. Namun, ketika Ye Yuan datang ke tempat Si Haoran, dia tidak melihat sosok Si Haoran, sedangkan cahaya putih dipeluk oleh seorang gadis yang sangat cantik dengan wajah penuh kesedihan. Di samping gadis itu berdiri seorang pemuda berpakaian kuning yang tampan dan berwibawa. "Hehe, kali ini kamu tidak bisa melarikan diri dari genggaman tanganku, harimau putih kecil," kata Sangguan Ling Sui dengan bermain-main. Sangguan Ling Sui memiliki kekuatan alam transformasi laut, bagaimana mungkin cahaya putih bisa melawan itu? Di bawah kekuasaan penuh Sangguan Ling Sui, cahaya putih hanya bisa berada di pelukannya dengan patuh. Ye Yuan terkejut saat melihat situasi itu. Bukankah gadis ini yang membawanya ke ibu kota? Mengapa dia muncul di sini? Yang membuat Ye Yuan tercengang adalah bahwa saat dia disimpan di bawah roknya saat itu, dia melihat pemandangan yang indah. Sekarang, ketika dia melihatnya secara langsung, Ye Yuan merasa sangat canggung di hatinya. Ye Yuan secara naluriah ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Sangguan Ling Sui dan pemuda berbaju kuning sudah melihatnya. "Mengapa kamu, seorang pelayan, begitu tidak tahu aturan? Tempat ini adalah tempat pembuatan pil terlarang. Bagaimana kamu bisa masuk dan keluar dengan bebas?" kata pemuda berbaju kuning dengan mengerutkan kening. Dia mengenal semua dari 7 murid besar Star Abyss. Tidak ada Ye Yuan sama sekali. Selain itu, kekuatan Ye Yuan lemah dan pakaiannya biasa. Pemuda berbaju kuning itu secara tidak sadar menganggap Ye Yuan sebagai pelayan. Ye Yuan merutuki alisnya. Sikap sombong pemuda berbaju kuning ini membuatnya sangat tidak senang. Tidak peduli apakah Ye Yuan adalah seorang pelayan atau bukan, bahkan jika dia benar-benar seorang pelayan, tidak perlu seperti ini juga, bukan? Sikap memerintah orang dengan sikap semena-mena ini membuatnya terlihat seolah-olah semua orang berutang padanya. Apakah ada kebutuhan untuk itu? Melihat Ye Yuan tetap diam, pemuda berbaju kuning itu semakin tidak senang. "Apa, tidak mendengar apa yang kukatakan? Pergi sana." Saat mengatakan itu, dia mengibaskan lengannya, sebuah kekuatan yang sangat kuat meluncur menuju Ye Yuan. Sepertinya dia ingin dengan paksa mendorong Ye Yuan keluar. Pemuda berbaju kuning ini berada di tingkat kelima alam transformasi laut. Dalam pandangannya, gerakan ini tentu saja lebih dari cukup untuk menangani Ye Yuan yang berada di tingkat kedua alam formasi kristal. Namun, angin kekuatan itu melewati tubuh Ye Yuan seperti itu. Sementara Ye Yuan masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Bab 396, N, kamu cukup pandai dalam melakukan hal-hal. Pemuda berbaju kuning itu agak terkejut. Dia tidak mengira bahwa seseorang dengan tingkat Crystal Formation tingkat kedua bisa dengan mudah menghentikan gaya sentuhannya. "Cahaya putih, datang kemari."
Mari pergi. Ye Yuan tidak berminat untuk mempermasalahkan pemuda yang sangat sombong ini dan dengan ringan memanggil. Cahaya putih menggeram rendah dan melepaskan diri dari pelukan sangguan Ling Sui. Dalam sekejap, dia tiba di belakang Ye Yuan, berusaha bersembunyi. Namanya Cahaya Putih, nama yang sangat bagus. Apakah dia seekor harimau putih kecil yang kamu pelihara? Sangguan Ling Sui mengedipkan matanya dan bertanya pada Ye Yuan dengan rasa penasaran. Jadi bagaimana kalau iya? Ye Yuan menjawab dengan ragu. Tindakan pemuda berbaju kuning membuat Ye Yuan agak tidak senang. Kebencian terhadap keluarga ini bahkan meluas hingga pada burung-burung yang bertengger di atasnya. Ye Yuan tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sangguan Ling Sui juga. Sangguan Ling Sui belum sempat berbicara ketika pemuda berbaju kuning memarahinya. Sombong sekali. Apakah kamu tahu siapa dia? Berani sekali menjadi begitu sembrono. Ye Yuan melihatnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Sembrono, aku ingin tahu siapa yang berteriak dan bertengkar di sini, membalikan urutan tuan rumah dan tamu, masih berani mengatakan bahwa orang lain yang sombong." Pemuda berbaju kuning itu menyeringai dingin dan berkata, "Membalikan urutan tuan rumah dan tamu? Maksudmu kamu pemilik tempat ini? Aku ingin tahu sejak kapan dojo milik Sovereign Star Abyss menjadi wilayahmu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu itu terjadi baru-baru ini." Kapan pemuda berbaju kuning itu pernah menderita provokasi seperti ini? Dia tertawa dari kemarahan yang luar biasa dan berkata, "Baik, aku akan membawamu ke hadapan Sovereign Star Abyss dan bertanya padanya apakah tempat ini adalah wilayahmu." Sangguan Ling Sui sangat terkejut dan buru-buru berkata, "Yang mulia, Pangeran Ketujuh, janganlah." Namun sudah terlambat, Pangeran Ketujuh tiba di samping Ye Yuan dengan kecepatan kilat. "Hati-hati, Sangguan Ling Sui tidak tahan melihat keadaan tragis Ye Yuan dan menutup matanya seolah-olah dia merasakan sakit. Namun, hanya terdengar suara peluit, kemudian hening. Beberapa napas telah berlalu, tetapi Sangguan Ling Sui tidak mendengar ada aktivitas apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya dengan rasa penasaran. Dengan melihat ini, Sangguan Ling Sui tidak bisa tidak menjadi sangat terkejut. Ye Yuan saat ini berdiri dan menghadapi Pangeran Ketujuh dari kejauhan dan terlihat seperti tidak terluka sama sekali. Ya Tuhan, seorang seniman bela diri Crystal Formation tingkat kedua benar-benar berhasil menghindari serangan dari orang nomor 1 di generasi muda ibu kota. Siapakah orang muda ini? Hehe, memang memiliki beberapa kemampuan. Tak heran kau berani begitu tak sopan di depan pangeran ini, tapi, kau masih belum berpengalaman. Pangeran Ketujuh menghela dingin. Bisakah itu? Sangguan Ling Sui kembali melihat ke arah Ye Yuan. Memang, dia melihat jejak darah segar mengalir di sepanjang sudut mulut Ye Yuan. Akhirnya, dia terluka. Namun, untuk bisa merayaan diri dengan nyawanya dari tangan Pangeran Ketujuh, pemuda ini sudah sangat luar biasa. Di seluruh ibu kota, hanya kakak laki-laki Sangguan Ling Yun yang bisa bersaing dengannya. Efek dari orang lain hanya untuk menjadi remeh bagi kekuatannya. Melihat Ye Yuan terluka, cahaya putih di samping Ye Yuan menjadi gelisah dengan cemas. Ye Yuan berniat untuk menghentikannya, tetapi luka dalamnya tidak ringan, sudah terlambat. Hanya terdengar desisan, satu aliran cahaya putih meninggalkan jejak di udara saat melompat menuju Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh tertawa dingin dan menyerang dengan satu tangan, tepat mengenai aliran cahaya putih itu. Cahaya putih terlempar keluar, menabrak meja teh dan menghancurkan meja teh menjadi pecahan. Melihat cahaya putih terluka, Ye Yuan tidak bisa menahan kecemasan yang sangat besar. Dengan tergesa-gesa, itu mempengaruhi lukanya, dan dia muntah darah. Binatang kecil tingkat 2, sepedas tuannya, mencari masalah. Pangeran Ketujuh berkata dengan cemberut dingin. Melihat cahaya putih terluka, Sangguan Ling Sui juga menjadi cemas dan berkata, "Yang mulia pangeran, mereka juga tidak bermaksud menghina Anda. Bagaimana bisa Anda memberikan pukulan begitu berat?" Saat dia berbicara, Sangguan Ling Sui tiba di sisi cahaya putih dengan langkah besar, ingin mengangkatnya. Tapi begitu tangannya hampir menyentuh cahaya putih tiba-tiba menghilang di depan matanya. Kau binatang kecil yang jahat, aku akan membunuhmu." Setelah itu, Sangguan Ling Sui mendengar suara terkejut dan marah dari Pangeran Ketujuh. Dia berbalik melihat, wajah Pangeran Ketujuh memiliki beberapa goresan cakar tambahan. Jelas, itu ditinggalkan oleh cahaya putih. Mata Sangguan Ling Sui tanpa sadar menunjukkan kekaguman. Seekor harimau putih tingkat 2 sebenarnya melukai Pangeran Ketujuh. Apa latar belakang pemuda dan binatang ini? Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang begitu luar biasa. Namun, cahaya putih yang berhasil dalam satu percobaan sudah kembali ke dalam pelukan Ye Yuan. Basah dengan darah segar, terlihat mengerikan, cedera-cederanya jelas sangat parah. Tamparan dari Pangeran Ketujuh tadi benar-benar tidak ringan sama sekali. Ye Yuan dengan lembut mengelus cahaya putih.
mengambil napas dalam-dalam, dia berkata kepada Pangeran Ketujuh, "Pangeran Ketujuh, iya kan, sangat baik, aku sudah mengingat ini." Ye Yuan dan cahaya putih bersama-sama siang dan malam. Dia telah lama memperlakukan cahaya putih sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupannya sendiri. Untuk berbicara tentang perasaan, perasaannya terhadap cahaya putih lebih dalam dibandingkan dengan Mo Yuntian dan yang lainnya. Pangeran Ketujuh benar-benar memukul cahaya putih dengan cara seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Ye Yuan. Oleh karena itu, dia harus menderita amarah Ye Yuan. Pangeran Ketujuh ini memang pantas menjadi ahli nomor satu di antara generasi muda ibu kota. Kekuatannya benar-benar kuat tak terbandingkan. Meskipun tingkatannya mirip dengan Lan Bao, kekuatan tempurnya bahkan tidak berada pada level yang sama dengan Lan Bao. Pangeran Ketujuh ini juga memahami inti sejati, oleh karena itu, dalam pertukaran sebelumnya, Ye Yuan tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan Pangeran Ketujuh dan menderita luka internal yang cukup serius. Dalam situasi di mana teknik gerakannya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, tingkatannya menjadi kekurangan terbesarnya, ada jurang besar dalam tingkatan antara keduanya. Hanya saja Ye Yuan yang menderita luka-luka sudah menjadi hasil terbaik. Pangeran Ketujuh yang selalu tak takut akan langit atau bumi sebenarnya tidak bisa menahan gemetar saat melihat mata dingin Ye Yuan. Apa yang terjadi? Aku sebenarnya merasa takut. Bagaimana mungkin, Pangeran Ketujuh tidak bisa sepenuhnya mempercayainya di dalam hatinya. Hehe, masih ingin membalas dendam, itu juga tergantung apakah kamu memiliki kesempatan. Pangeran Ketujuh tersenyum dengan sangat menyeramkan. Pangeran Ketujuh ini tegas dalam membunuh, bertindak sesuai perkataannya dan sama sekali tidak mengucapkan kata-kata sampah. Suara itu belum mereda ketika orangnya sudah berada di depan Ye Yuan. Teknik gerakannya sangat cepat. Ye Yuan menggigit giginya dan memperlihatkan teknik gerakannya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan sekelompok kecil kelopak 1000 arus untuk diblokir di depannya. Namun demikian, Ye Yuan tetap terlempar keluar. Kecepatan Pangeran Ketujuh terlalu cepat. Ye Yuan sama sekali tidak bisa menghindar tepat waktu. Ye Yuan memuntahkan darah lagi, tetapi dia dengan keras melindungi cahaya putih di dalam pelukannya dan tidak membiarkannya menerima sedikit pun guncangan. Luka cahaya putih sudah sangat parah, jika dia menerima kerusakan lagi, dia akan mati. Jika bukan karena itu, Ye Yuan tidak akan bertabrakan langsung dengan Pangeran Ketujuh juga. Cukup, Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, sangguan Ling Sui memperingatkan. Pangeran Ketujuh berkata dengan datar, "Ling Sui, kamu seharusnya tahu temperamenku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun atau apapun yang mengancam keberadaanku. Anak ini agak tidak normal. Jika aku membiarkannya tumbuh tanpa kendali, dia mungkin benar-benar dapat mengancamku. Oleh karena itu, dia harus mati hari ini." Sambil berkata demikian, Pangeran Ketujuh menggabungkan kedua tangannya. Gelombang energi inti yang sangat kuat menyebar. Bab 397, Pangeran Ketujuh memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Dia mungkin hanya mempertahankan sifat baik dan senyumnya di depan sangguan Ling Sui. Terhadap ancaman yang tersembunyi, Pangeran Ketujuh selalu memusnahkannya ketika mereka masih dalam tahap awal. Ye Yuan sebenarnya dapat menghindari 2 serangan berturut-turut dari Pangeran Ketujuh dengan kekuatan tingkat pembentukan kristal tahap kedua. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Ye Yuan. Bahkan jika sangguan Ling Sui menghalangi jalannya, dia juga harus membunuh Ye Yuan. "Bocah, di ibu kota, tidak ada yang berani menentang saya, Zhao Chenggan. Semua yang melawan saya sudah mati. Kamu juga tidak akan menjadi pengecualian. Jangan menyalahkan saya juga. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki mata. Untuk mencoba memprovokasi keberadaan seperti saya," Pangeran Ketujuh berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, tubuhnya bergerak, dan sudah berada di depan Ye Yuan. Dentuman keras terdengar, tubuh Zhao Chenggan terdorong mundur selama lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya berhasil menghentikan tubuhnya. Jari tangannya yang terpental, organ internal Zhao Chenggan berantakan. Alkemi Rajasi, melihat kedatangan dengan jelas, Zhao Chenggan berkata dengan terkejut. Kedatangan itu tepatnya adalah Si Haoran. Dia berbalik untuk melihat Ye Yuan yang terluka parah. Alisnya tidak bisa tidak berkerut. "Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak akan mati." "Baik, lalu uruslah luka-lukamu. Sisakan semuanya padaku." "Tidak, saya tidak akan mati. Pinjamlah ruang pembuatan pil senior." "Baiklah. Silakan pergi." Ye Yuan asal mengeluarkan pil obat dan memakannya, lalu membawa cahaya putih ke dalam ruang pembuatan pil. Dia tidak melihat Zhao Chenggan sama sekali. Alis Zhao Chenggan berkerut. Dia berkata kepada Si Haoran, "Alkemi Rajasi, dia adalah muridmu. Mengapa saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya?" Si Haoran tidak menjawabnya. Dia mengangkat satu tangan, dan sebuah pil obat muncul di tangannya.
Hanya melihatnya melepaskannya dengan lembut, pil obat itu jatuh. Dia menangkapnya dengan tangan dan menggosoknya dengan santai, tumpukan bubuk jatuh dari telapak tangannya. Melihat adegan ini, ekspresi Zhao Chenggan dan sangguan Ling Sui berubah. Mereka datang mencari Si Haoran tepatnya untuk meminta pil obat darinya. Si Haoran tidak keluar sepanjang waktu karena sedang memurnikan pil obat untuk mereka. Itulah sebabnya dia tidak menyadari keributan di luar. Setelah pil obat selesai dimurnikan, Si Haoran sebenarnya menghancurkannya di hadapan mereka. Kalian, pergi, jangan kembali lagi di masa depan. Tempat ini tidak menyambut kalian, tentu saja. Jika adik junior Ji mengampuni kalian, saya tidak akan berkata banyak, silakan. Si Haoran membuat gerakan mengusir tamu. Makna mengusir tamu sudah jelas. Ekspresi wajah Zhao Chenggan berubah-ubah. Di dalam ibu kota ini, dia selalu tinggi dan sombong, tidak pernah dia menerima perlakuan seperti ini. Bahkan sebelum ini, Si Haoran selalu tersenyum padanya. Demi anak ini, Si Haoran bahkan berani berseteru dengannya. Alkemi Raja Si, anak ini yang menyinggung saya. Itulah mengapa saya menghukumnya. Selain itu, saya tidak tahu bahwa dia adalah juniormu. Itulah mengapa ada kesalahpahaman ini, jelas Zhao Chenggang. Kekuatan Si Haoran sangat kuat, dia juga memiliki status yang sangat tinggi di ibu kota. Zhao Chenggan merasa perlu menjelaskan padanya. Setelah semua, hal seperti menyinggung asosiasi alkemis bukanlah sesuatu yang lucu. Meskipun Si Haoran tidak bisa mewakili asosiasi alkemis, dia adalah murid tertua terkuat di Lembah Bintang Sovereign. Secara besar-besaran, sikapnya mewakili sikap Lembah Bintang Sovereign. Zhao Chenggan tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah junior Si Haoran. Ini agak merepotkan kali ini. Tetapi, dia juga memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap identitas dan kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa Si Haoran juga tidak akan dengan mudah menyinggungnya. Harus diketahui bahwa di baliknya berdiri Kaisar Angin yang paling kuat di dunia Gale Ganas. Namun, dia terlalu naif. Saya tidak tertarik mendengar siapa yang benar atau salah. Saya hanya melihat kamu mencoba membunuhnya tadi. Jadi, sekarang pergi, kata Si Haoran dengan dingin. Zhao Chenggan marah mendengarnya dan berkata, Si Haoran, menjelaskan ini padamu adalah memberimu wajah. Kamu tidak menghargai kebaikan orang lain. Apakah kamu ingin asosiasi alkemis memisahkan diri dari Kaisar Angin? Mengusirmu sudah mempertimbangkan wajah Kaisar Angin. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa pergi hidup-hidup dari Gunung Qixia? Baiklah, jika kamu masih belum pergi, saya akan bertindak. Si Haoran tidak memberikan wajah sedikit pun. Ekspresi Zhao Chenggan berubah-ubah lagi. Si Haoran selalu memiliki penampilan yang baik dan tidak bermasalah. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat Si Haoran seperti ini. Baiklah, aku akan pergi, kamu akan menyesal, Si Haoran. Ling Sui, pergi, Zhao Chenggan menggeram dan berkata. Si Haoran meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan bahkan tidak melihat mereka. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Yuan keluar dari ruang pemurnian pil sambil membawa cahaya putih. Si Haoran bergegas mendekatinya. Melihat wajah Ye Yuan yang sangat pucat, Si Haoran berkata dengan muka cemberut, kamu benar-benar bermain-main, menderita luka begitu parah dan masih memaksa memurnikan pil, bukankah itu hanya menambah luka di atas luka? Baru saja, Ye Yuan menelan sebuah pil obat utuh dan tidak punya waktu untuk memurnikan efek obat sama sekali sebelum masuk ke dalam isolasi untuk memurnikan pil. Meskipun hanya memurnikan pil iblis tier 2, Ye Yuan terluka parah. Setelah memuntahkan darah beberapa kali berturut-turut, itu sudah menambah luka di atas luka. Melihat Si Haoran peduli, Ye Yuan merasa hatinya hangat. Dia memaksa tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja, cedera cahaya putih sangat parah, jika aku tidak membantunya memurnikan pil obat, hasilnya sulit dikatakan. Si Haoran menghela nafas dan berkata, kamu adalah seseorang yang sangat menghargai perasaan, untuk benar-benar melakukan hal ini untuk binatang kontrakmu, kamu, adik junior, aku mengakui kamu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, cahaya putih dan aku tidak memiliki hubungan kontrak, kami adalah setara, kami seperti keluarga, bagaimana mungkin aku membiarkannya mati? Si Haoran berkata dengan kagum, kalian berdua sebenarnya tidak memiliki hubungan kontrak, harimau putih kecil ini hanya tier 2, dan dia sebenarnya begitu mampu merasakan pikiran manusia. Dalam keadaan biasa, manusia hanya bisa memiliki binatang kontrak dengan menguasai sepenuhnya binatang iblis dan memaksanya untuk menandatangani kontrak jiwa ilahi. Tetapi harimau putih kecil ini tidak memiliki hubungan kontrak dengan Ye Yuan dan bahkan membuang nyawanya untuknya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Si Haoran sebelumnya. Memang begitu, kata Ye Yuan dengan tersenyum, asal-usul anak kecil harimau putih ini sangat misterius. Bahkan Ye Yuan pun tidak bisa memahaminya, menjadi cerdas juga bukanlah sesuatu yang langka. Pil obat apa yang kamu murnikan untuknya?
mengapa dia tidak memiliki reaksi sama sekali? Si Haoran melihat bahwa cahaya putih tidak terlihat baik. Seharusnya, setelah mengkonsumsi pil obat, semangat seseorang akan sedikit lebih baik, tetapi cahaya putih sama sekali tidak bergerak. Ye Yuan berkata dengan tanpa daya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah dia mengkonsumsi pil obat, dia jatuh ke dalam keadaan tidur yang dalam. Tapi aku bisa merasakan bahwa auranya sedang pulih secara perlahan. Seharusnya baik-baik saja. Si Haoran memperhatikan dengan cermat dan melihat bahwa memang begitu. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Tiba-tiba, Ye Yuan teringat pada Zhao Chenggan dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Oh, benar, di mana pangeran ketujuh itu?" Si Haoran mengerutkan bibirnya dan berkata, aku membuatnya pergi. Sambil mengatakan itu, si Haoran dengan singkat menceritakan peristiwa tadi kepada Ye Yuan, membuat Ye Yuan terbelalak saat mendengarnya. Setelah beberapa saat, dia hanya tersenyum getir dan berkata, setiap kejahatan pasti memiliki pel hutangnya, setiap hutang pasti memiliki pembayarannya. Mengapa ada kebutuhan untuk itu, senior? Bab 398, Junior. Apakah kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Kami murid-murid di bawah Sovereign Star Abyss tidak perlu melihat raut wajah orang lain ketika melakukan sesuatu. Inilah kepercayaan diri kita. Pangeran ketujuh melukai kamu bahkan ingin membunuh Hemu. Itu adalah provokasi terhadap garis keturunan Daoyan kita. Membuatnya pergi sudah memberi mereka wajah kaisar angin. Kalau tidak, aku pasti akan membantu Junior melampiaskan kemarahan ini. Si Haoran berkata dengan dingin. Ye Yuan tidak menyangka bahwa seorang raja alkimia sejati memiliki keberanian seperti itu. Jika dipikir-pikir itu sangat mirip dengan karakter si Li Daohang itu. Si anak itu, selain sangat berhati-hati di sekitarnya dan memperlakukannya dengan sopan seperti seorang guru dari awal hingga akhir, dia akan berbicara dengan kasar kepada orang lain. Penampilan seperti ini adalah nomor satu di dunia. Tampaknya karakter ini berhasil diturunkan kepada muridnya, yang kemudian diturunkan kepada cucu muridnya. Meskipun dia belum melihat sisi Star Abyss ini, itu pasti sekitar hal yang sama. Haha, aku tidak membutuhkannya, hal semacam balas dendam, aku sangat menyukainya. Tampaknya, semua orang berpikir bahwa tingkat kultivasiku rendah dan mudah diintimidasi. Mata Ye Yuan menyempit, tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Si Haoran berpikir bahwa Ye Yuan sedang meratapi dan tidak bisa menahan diri untuk mengelus bahunya sambil menghibur. Junior, kamu baru berusia 16 tahun dan sudah berada di tingkat kedua alam formasi kristal. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Ketika pangeran ketujuh berusia seperti kamu, dia paling banyak hanya di tingkat kondensasi roh, kamu jauh lebih kuat darinya. Hal semacam mempercepat tingkatan tidak bisa dipaksakan. Yang terbaik adalah maju secara perlahan dan mantap langkah demi langkah. Dalam pandangan si Haoran, Ye Yuan memiliki prestasi sedemikian rupa pada usia muda. Pasti dia merasa penting. Namun, dia mengalami pukulan dari pangeran ketujuh hari ini. Ini mungkin sangat sulit bagi Ye Yuan untuk diterima. Jika Ye Yuan merusak fondasinya karena terburu-buru untuk menembus tingkatan, itu berarti kehilangan tujuan utama karena keuntungan kecil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas perhatian senior, aku memiliki rasa etika. Si Haoran baru merasa lega setelah melihat mata Ye Yuan kembali tenang. Dia berkata, kamu pulih dari luka-lukamu terlebih dahulu, setelah 2 hari, aku akan memperkenalkan para sesepuh lainnya agar kamu mengenal mereka. Ye Yuan menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada hari kedua, Ye Yuan diberitahu untuk berkumpul di ruang utama. Ketika dia sampai, sudah ada 6 hingga 7 orang di sana. Masing-masing dari mereka menatap Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan juga menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Kecuali terjadi kecelakaan, beberapa orang ini seharusnya menjadi senior baru baginya. Pada saat itu, si Haoran juga mendampingi Star Abyss dan berjalan perlahan keluar. Guru, semua orang memberi hormat serentak. Tentu saja, Ye Yuan tidak bisa menjadi berbeda, dia hanya bisa membungkuk juga. Star Abyss menganggukkan kepala sedikit dan membuka mulutnya. Saya percaya bahwa kalian semua sudah tahu bahwa guru menerima murid baru kemarin. Namanya Ji Qing. Ayo, kalian semua berkenalan. Haoran, berikan pengantar. Si Haoran mendekati tengah-tengah semua orang dan berkata kepada Ji Qing, ayo, saya akan memperkenalkan beberapa sesepuh kepadamu. Orang gendut ini adalah saudara senior kedua, Tang Zi. Ye Yuan berkata, Ji Qing telah melihat saudara senior kedua. Si gemuk itu tertawa dan berkata, Junior, kamu memang tampan, saya dengar bahwa kamu sebenarnya bisa mencapai alam legendaris, benar-benar luar biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak sama sekali, semuanya hanya keberuntungan kemarin. Si Haoran tersenyum sambil menyeret seorang pemuda berbaju biru ke depan, memperkenalkan, ini adalah saudara senior ketiga, Yu Guang. Ye Yuan juga memberi hormat. Yu Guang tersenyum dan berkata, Junior,
kamu sudah menjadi ahli alkimia tingkat menengah pada usia begitu muda. Saya yakin bahwa di masa depan, kamu pasti akan melampaui para pendahulumu. Ye Yuan mengikuti dengan senyum. Selanjutnya, ada saudara senior keempat Zhu Liang, saudara senior kelima Cheng Su, saudara senior keenam Jiang Yu, serta saudara senior ketujuh Wu Huilong. Ternyata, ada 3 raja alkimia di antara 7 orang ini, dan 4 kuasa raja alkimia tingkat tinggi. Kehebatan beberapa orang ini jelas terlihat dengan sekilas. Keturunan Li Daohang, meskipun sedikit jumlahnya, setiap orang mampu menunjukkan keunggulan mereka. Namun, melalui pengenalan Si Haoran, hanya saudara senior ketiga Yu Guang yang memiliki posisi di asosiasi alkimia di antara 7 orang ini, yang lainnya telah mengikuti Star Abyss untuk berlatih dan tidak terlibat dalam urusan duniawi. Tampaknya Star Abyss ini memiliki pencapaian yang cukup dalam aspek mengajar murid. Setelah Si Haoran selesai dengan pengantarannya, Star Abyss tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Kalian semua jangan melihat bahwa usia nomor 8 lebih muda dari kalian. Kekuatan alkimianya lebih kuat daripada kalian semua di masa depan. Jika kalian memiliki pertanyaan dalam alkimia yang tidak kalian mengerti, silakan berkonsultasi dengannya." "Apa, berkonsultasi dengan adik junior yang kecil, guru? Apakah pernyataan ini digunakan dengan sedikit keliru?" kata nomor 4, Zhu Liang. "Ya, guru, bukannya kami meremehkan adik junior kecil, tetapi kami telah mengikuti Anda begitu lama dan telah belajar beberapa hal. Tidak mungkin sampai pada titik di mana kami bahkan tidak sebanding dengan adik junior yang kecil, kan?" Nomor 7, Wu Huilong, jelas sangat enggan untuk mengalah. Star Abyss menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Adik junior kalian memiliki keberuntungan sebelum masuk ke bimbingan saya. Kemampuan alkimianya tak terhingga, lebih dari cukup untuk menjadi setengah guru kalian. Kalian tidak perlu membuat keributan besar-besaran dan tidak perlu bertengkar denganku. Mereka yang tidak mau menyerah bisa mencobanya. Tentu saja, usianya masih muda. Kalian tidak akan menggunakan tingkat kultivasinya untuk membulinya." Si Haoran dan saudara senior kedua Tang Zi masih baik-baik saja, tetapi wajah orang-orang lain lebih atau kurang terlihat tidak alami. Jelas, mereka tidak setuju dengan ucapan Star Abyss. Prestasi Ye Yuan kemarin dalam majelis pil besar, mereka sudah mendengar sedikit. Tetapi apa yang didengar mungkin salah, sementara apa yang dilihat akan menjadi nyata. Ye Yuan pasti luar biasa, tetapi juga tidak luar biasa sampai pada tingkat di mana dia bisa menjadi guru mereka, bukan? Ye Yuan tetap diam sepanjang waktu, tetapi dia sudah mencaci maki si tua Star Abyss berkali-kali dalam hatinya. Orang tua ini sebenarnya memintanya untuk membantu mengajari murid-muridnya tanpa memberitahu dia sebelumnya. Meminta seorang kaisar alkimia untuk membantu membimbing murid-muridnya, siapa sangka orang ini bisa melakukannya. Tampaknya orang tua ini juga mengalami perubahan sedikit dan ingin memanfaatkan nilainya. Siapa menyuruhnya berhutang budi yang begitu besar kepada orang tua ini? Kemarin, Ye Yuan sudah mencapai kesepakatan dengan Star Abyss. Star Abyss akan membantunya mencari tahu berita rekan-rekan sejawatnya. Jika ada kemungkinan, Star Abyss akan langsung bergerak untuk mengeluarkan orang tersebut. Identitas Ye Yuan tidak cocok untuk mengambil orang, tetapi Star Abyss berbeda, tidak ada yang akan mencurigainya. Dengan Star Abyss bergerak, ingin menyelamatkan rekan-rekan sejawatnya seharusnya jauh lebih mudah. "Senior, jangan dengarkan omong kosong guru. Jika ada pertanyaan, kami sesama rekan sejawat harus saling bertukar pikiran. Mari kita semua meningkatkan diri bersama," kata Ye Yuan dengan rendah hati. Ekspresi beberapa orang itu sedikit membaik setelah mendengar ucapan Ye Yuan. Mereka semua adalah orang yang berusia ratusan tahun, meminta mereka untuk berkonsultasi dengan seorang anak kecil. Mereka benar-benar kesulitan melewati hambatan psikologis mereka. Star Abyss membuka mulutnya lagi pada saat ini dengan tenang berkata, "Ada juga insiden yang terjadi kemarin. Yang mulia, Pangeran Ketujuh, hampir saja membunuh Junior 8 di Gunung Qixia kita. Ini membuat saya sangat tidak senang. Tampaknya asosiasi alkimia kita sudah terlalu bersahabat selama ini. Tidak ada yang menganggap kita serius lagi." Sebenarnya ada hal seperti itu? Zhao Chenggan orang ini sangat sombong. Ini benar-benar tampak seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Kelihatannya guru, orang tuanya, akan marah kali ini. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihat guru marah. Kita benar-benar menantikannya. Memang, Star Abyss berkata perlahan, "Mulai hari ini, Asosiasi Alkimia dan Garis Keturunan Daoyan saya akan berhenti membantu semua orang dari keluarga kekaisaran untuk menyempurnakan pil obat, dan kita akan memberlakukan sanksi menyeluruh pada mereka." Bab 399, Jin Huanzhen adalah komandan tingkat tinggi Garda Angin Cepat, seorang ahli alam laut jiwa. Beberapa hari ini, Kaisar Angin, Sang Raja Angin, telah menggerakkan pasukan. Tentu saja, ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya Garda Angin Cepat. Tim yang dipimpin oleh Jin Huanzhen ini akan segera berangkat ke garis depan.
Ketika tentara berangkat berperang, pil obat dan senjata tentu saja tidak dapat diabaikan. Terutama pil obat, sangat penting bagi seorang tim. Jumlah dan kualitas pil obat memengaruhi tingkat kelangsungan hidup mereka dan kemampuan mereka dalam bertahan dalam pertempuran. Beberapa hari yang lalu, Garda Angin cepat memesan sejumlah pil obat dari Asosiasi Alkimia. Dan hari ini, tepatnya saatnya mengambil pil obat tersebut. Jin Huanzhen datang ke Asosiasi Alkimia untuk menemui Yang Xiu tetapi dihadang oleh muridnya di luar pintu. "Oh, Lin Yi ya, bagaimana kabarmu belakangan ini?" Jin Huanzhen sering berhubungan dengan Yang Xiu. Tentu saja dia sangat akrab dengan murid tertuanya, Lin Yi. Seandainya ini sebelumnya, Lin Yi sudah akan membungkuk dan memberi salam sejak lama. Tetapi hari ini, dia merasa sangat tinggi diri, seolah-olah tidak melihat siapapun. "Guru sedang meracik pil saat ini. Jika ada sesuatu, datanglah lain kali," kata Lin Yi dengan sangat dingin. Jin Huanzhen mengerutkan keningnya, dan dia merasa tidak senang di hatinya. Mengesampingkan fakta bahwa hubungannya dengan Yang Xiu tidak dangkal, dia adalah sumber pendapatan besar bagi Asosiasi Alkimia. Mengapa kata-kata Lin Yi hari ini terdengar begitu tidak sopan dan keras? "Baiklah, kami dan tetua yang sudah ada rencana untuk datang dan mengambil pil obat hari ini. Mengapa dia tiba-tiba sedang meracik pil?" kata Jin Huanzhen dengan wajah cemberut. "Bagaimana aku tahu? Yang saya tahu bahwa guru memerintahkan saya untuk menjaga di sini dan tidak membiarkan orang sembarangan mengganggu pembuatan pilnya," kata Lin Yi dengan tidak senang. Wajah Jin Huanzhen menjadi gelap. Dia berkata dengan tidak senang, "Apa yang kamu katakan, Lin Yi? Tetua Yang dan saya adalah teman lama. Apakah saya juga orang yang kotor dan rendah seperti itu? Baiklah, pergi dan beritahu dia bahwa saya datang. Mustahil baginya untuk tidak melihat saya." Lin Yi juga tidak senang saat berkata, "Guru sedang dalam momen krusial meracik pil. Bagaimana bisa dia diganggu? Jika ada yang salah dengan pembuatan pilnya, bisakah kamu bertanggung jawab atas ini?" "Kamu, bagus. Sangat bagus, tunggu sampai saya bertemu dengan tetua Yang. Aku akan bertanya kepadanya apakah saya, Jin Huanzhen, adalah orang yang kotor dan rendah. Apakah dia sedang meracik pil? Aku akan menunggu di sini hari ini." Jin Huanzhen sangat marah dan memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan Lin Yi ini. Tetapi dia tidak benar-benar memiliki keberanian untuk membiarkannya masuk begitu saja. Asosiasi Alkimia memiliki para ahli alkimia terbaik di seluruh dunia Gale Ganas. Selain itu, mereka bebas dari yurisdiksi Kaisar Angin. Tidak ada yang berani menantang mereka. Lin Yi mengatakan bahwa Yang Xiu sedang meracik pil. Jika benar-benar ada pil obat penting, Jin Huanzhen benar-benar tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Bahkan di dunia Gale Ganas di mana keterampilan alkimia belum berkembang, meskipun Jin Huanzhen dan Yang Xiu keduanya adalah alam laut jiwa, status Yang Xiu jauh lebih tinggi darinya. Tetapi Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Silakan." Setelah selesai berbicara, Lin Yi tidak menghiraukan Jin Huanzhen dan membiarkannya sendiri. Dalam sekejap, 8 jam berlalu, tidak ada aktivitas di dalam sama sekali. Jin Huanzhen berjalan bola-balik tanpa henti, jelas, dia sangat gelisah dan marah. Dia juga tidak tahu apa yang salah dengan Lin Yi hari ini, orang terakhir itu dengan sengaja memusuhi dirinya. Dia telah menunggu di sini selama beberapa jam, tetapi tidak hanya tidak ada secangkir teh sama sekali, Lin Yi bahkan memerintahkan orang untuk mengambil semua kursi. Sangat tidak masuk akal, meskipun bagi seorang ahli bela diri alam laut jiwa, berdiri beberapa jam tidak masalah sama sekali, perasaan diremehkan seperti ini membuatnya merasa sangat terhina. Kerja keras tidak mengecewakan pemuja. Ketika langit menjadi gelap, Yang Xiu akhirnya keluar dari ruang pembuatan pil. Jin Huanzhen sangat senang melihat situasi itu dan segera mengubah wajahnya menjadi wajah tersenyum saat dia pergi menyapa Yang Xiu. Dia berkata, "Tetua Yang, Jin sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Akhirnya Anda keluar." Yang Xiu tersenyum dan berkata, "Oh, jadi itu Huanzhen ya, ada apa?" Jin Huanzhen hampir saja menjawab ketika tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Secara logis, mengolah pil begitu lama akan menghabiskan banyak energi dari kekuatan spiritual seorang alkemis. Meskipun bukan pil penting, seharusnya tetap membuatnya merasa lelah. Namun, Yang Xiu terlihat penuh semangat dan energi, tanpa sedikit pun tanda kelelahan. Apakah mungkin Lin Yi sedang berbohong padanya? Jin Huanzhen langsung menguji dengan satu kalimat, "Tetua Yang, apakah kamu tadi sedang mengolah pil?" Yang Xiu terlihat bingung dan berkata, "Mengolah pil? Tentu tidak. Saya sedang meneliti beberapa hal di ruang pemurnian pil. Saat meneliti, saya kehilangan jejak waktu. Ternyata sudah malam." Jin Huanzhen menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, "Tetua Yang, bukan berarti saya suka mengadu domba. Tapi murid Anda, Lin Yi, sangat meremehkan orang lain. Ketika saya datang mencari Anda, dia mengatakan bahwa Anda sedang mengolah pil, membuat saya menunggu di luar dengan pahit selama 8 jam.
Jin Huanzhen mengeluarkan semua kekesalannya dan sepenuhnya berharap Yang Xiu akan marah pada Lin Yi. Namun, perkembangan situasi melebihi harapannya. Yang Xiu melihat Lin Yi dan bertanya, "Kau yang memberitahunya bahwa saya sedang mengolah pil?" Lin Yi mengangguk dan berkata, "Iya." Percakapan berlanjut sampai di sini. Jin Huanzhen sudah siap menonton pertunjukan sambil berdiri di samping ketika kata-kata berikutnya dari Yang Xiu hampir membuatnya muntah darah. Yang Xiu perlahan memalingkan kepalanya ke arah Jin Huanzhen dan berkata, "Oh, begitu ya, ini kesalahan orang tua ini yang tadi teringat salah. Memang benar bahwa saya benar-benar sedang mengolah pil sepanjang hari. Menjadi tua, menjadi tidak berguna. Jika ada sesuatu, temui saya besok, saya harus pulang istirahat." Mata Jin Huanzhen melebar saat ia melihat Yang Xiu dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Baru ketika Yang Xiu pergi, ia tiba-tiba sadar dan segera mengejar. "Tunggu sebentar, tetua yang tunggu sebentar, tetua yang," teriak Jin Huanzhen. Yang Xiu berkata dengan tidak sabar, "Oh, Huanzhen, sudah sangat malam ini, jika ada sesuatu, bicarakan besok." Jin Huanzhen panik saat dia berkata, "Jangan seperti ini, tetua yang, tentara akan segera berangkat. Saya benar-benar tidak bisa menunda, tetua yang, paket pil obat saya, apakah itu?" "Pil obat? Apa pil obat?" kata Yang Xiu dengan wajah kosong. Melihat ekspresi Yang Xiu, jantung Jin Huanzhen berdebar kencang. Dia dengan tergesa-gesa mengingatkan, 10 hari yang lalu, bukankah kita setuju untuk memesan paket pil obat dari Anda? Apakah ada hal seperti itu? Mengapa saya tidak tahu, saudara tua? Belakangan ini, pesanan asosiasi kita benar-benar terlalu banyak. Saya bahkan tidak bisa mengurusnya di pihak saya. Bagaimana kalau Anda menunggu sedikit lebih lama?" Yang Xiu mengingatkan dengan niat baik. Jin Huanzhen sangat jelas bahwa Yang Xiu dengan sengaja merepotkannya di sini. Tetapi dia juga sangat bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menyakiti dewa yang perkasa ini. Status Yang Xiu di asosiasi alkemis sangat tinggi. Jin Huanzhen tidak bisa mengambil risiko untuk membangkitkan kemarahannya. Dia hanya bisa mendorong, "Tetua Yang, Anda sangat sadar bahwa tentara kita akan berangkat dalam beberapa hari. Kami tidak bisa menunggu." Yang Xiu mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Maka tidak ada jalan lain. Saya benar-benar sibuk di sini. Bagaimana kalau, saudara tua, Anda mencari seseorang yang lebih berkualifikasi?" Jin Huanzhen mengutuk dalam hatinya tetapi tidak punya pilihan selain bertanya dengan hati-hati. Dia berkata, "Tetua Yang, saya tidak tahu bagaimana adik kecil menghina Anda. Bagaimana kalau Anda mengungkapkannya sedikit?" Yang Xiu tertawa dan berkata, tidak sama sekali, saudara tua, Anda benar-benar terlalu berpikir. Saya benar-benar sibuk di sini. Baiklah, tidak berbicara lagi, kepala saya pusing karena mengolah pil, kembali dulu untuk istirahat." Adegan yang sama terulang di seluruh ibu kota alkemis. Bab 400, dalam satu hari dan satu malam, beberapa komandan hebat dari pasukan angin cepat berkumpul di sebuah aula, masing-masing dari mereka dengan kening yang mengerut. "Jin tua, apakah menurutmu kelompok orang dari asosiasi alkimia ini gila? Mereka tidak mau mendapatkan kristal esensi tingkat tinggi yang berkilauan. Apakah ini menghancurkan semua pretensi keramahan dengan kita?" tanya seorang komandan dengan pahit. Jin Huanzhen juga pucat dan putus asa. "Ya, Jin tua, di antara kita, kamu adalah yang memiliki kualifikasi tertua. Kamu harus mencari ide. Kita akan segera berangkat. Jika kita tidak memiliki jaminan dari paket pil obat ini, dengan apa kita akan melawan seniman bela diri dunia tanpa akhir?" kata seorang komandan lainnya. "Jin tua, apakah menurutmu mereka benci karena kristal esensi yang kita berikan terlalu sedikit, dan mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras kita secara jahat?" Jin Huanzhen merasa kesal di hatinya dan menggelengkan tangan, sambil berkata, Baiklah, berhenti membuat kebisingan. Besok pagi, saya akan pergi dan menguji Yang Xiu. Saya merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Semua orang, tenangkan dirimu dulu. Pergi kembali dan istirahat. Tunggu berita dari saya besok." Hari kedua, pagi-pagi buta, Jin Huanzhen langsung menghadang Yang Xiu di kediamannya. "Tetua Yang, kita telah bekerja sama begitu lama. Kamu juga tahu bahwa paket pil obat ini menyangkut hidup dan mati saudara-saudara kita. Kamu tidak bisa lepas tangan dari masalah ini," kata Jin Huanzhen dengan muka cemberut. "Ayah, mengapa kamu lagi, saudara tua? Tidakkah aku bilang, aku benar-benar terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk membantu kamu membuat pil obat." Yang Xiu juga meringis. Jin Huanzhen meraih lengan baju Yang Xiu dan tiba-tiba berlutut. "Saudara tua, apa yang kamu lakukan di sini?" kata Yang Xiu dengan ekspresi terkejut. "Saudara tua, aku, Jin Huanzhen, mengorbankan wajah tua ini hari ini. Jika paket pil obat ini tidak bisa didapatkan dan Kaisar Angin, Sang Kaisar Angin, menyelidiki ini, aku, Jin tua, akan mati." "Saudara tua, kamu tidak bisa berdiri di samping dan melihatku mati,"
Jin Huanzhen hampir menangis berlinang air mata. Yang Xiu menghela nafas dan berkata, "Saudara tua, bukan berarti saya tidak mau membantumu, tapi saya tidak bisa membantu." Hati Jin Huanzhen bergetar. Wajahnya masih basah oleh air mata ketika dia bertanya, "Kakak tua, di mana adik kecil ini? Telah menyakiti Anda, katakan saja, tapi Anda tidak bisa menghindar dari masalah ini apapun yang terjadi." Alis Yang Xiu bergerak-gerak, dan dia menghela nafas lagi lalu berkata, "Kakak tua Jin, persahabatan kita tidak perlu saya jelaskan lagi, kamu tahu di dalam hatimu. Tapi kali ini, kakak tua Jin, saya benar-benar tidak bisa membantumu, saya akan memberikan penjelasan, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengkhianati saya." Hati Jin Huanzhen hampir melompat keluar, dia buru-buru berkata, "Kakak tua, katakan saja, jika saya mengkhianati kakak tua, saya akan terkena petir dan mati dengan cara yang mengerikan." Yang Xiu mengangguk dan berkata perlahan, "Sebenarnya, seperti ini." Yang Xiu mengulurkan jari dan menunjuk ke langit. Ekspresi Jin Huanzhen berubah, meskipun Yang Xiu tidak mengatakannya secara eksplisit, maknanya sudah sangat jelas. Siapa lagi yang ada di atas Yang Xiu, hanya bisa menjadi Sovereign Star Abyss. Jika itu yang terjadi, maka masalahnya sangat besar. Meskipun kekuatan Sovereign Star Abyss tidak sebanding dengan Yang Mulia, Kaisar Angin, status mereka tidak terlalu berbeda. Ini, kakak tua, alasan apa yang membuat penguasa melakukan keputusan seperti ini? Jin Huanzhen bertanya dengan terkejut. Yang Xiu menghela nafas dan berkata, "Untuk dapat membuat penguasa melakukan keputusan seperti itu, tentu saja karena seseorang telah menyentuh sisi sensitifnya dan menyakiti dirinya yang sudah tua. Baiklah, saya hanya bisa berbicara sampai di sini. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak." Begitu penguasa itu marah, tidak ada yang bisa menahannya. Jin Huanzhen sepertinya mengingat sesuatu yang menakutkan, wajahnya menunjukkan ketakutan. "Ah, ada hal seperti itu?" Pria tua itu terlihat cukup ramah. Ternyata dia begitu menakutkan saat marah. Ye Yuan mengungkapkan kejutannya. Senior ketiga, Yu Guang, terlihat penuh antisipasi saat dia berkata, "Benar." Saat itu, bahkan senior pertama belum memulai pelatihannya. Tidak ada satu orang pun di seluruh ibu kota yang tidak mengetahui hal ini. Hanya saja tidak ada yang berani membicarakannya. Guru begitu mengagumkan. Dia langsung terbang ke istana kerajaan dan berdiri di udara. Dengan berani menantang Yang Mulia, Kaisar Angin. Pangeran ketiga dipaksa oleh guru untuk bunuh diri. Dari awal sampai akhir, Yang Mulia, Kaisar Angin, tidak pernah muncul. Sebenarnya, itu sudah merupakan bentuk penyerahan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya. Sebuah hal yang memalukan, bagaimana mungkin Kaisar Angin muncul? Keluar dari istana kerajaan dan bunuh diri oleh pangeran ketiga berhasil meredakan amarah Star Abyss dan juga menjaga martabat keluarga kerajaan. Itu dihitung sebagai akhir yang lebih baik. Pada saat itu, Si Haoran belum masuk sebagai muridnya. Star Abyss mengambil seorang murid. Hasilnya, ia bentrok dengan pangeran ketiga dan dibunuh oleh pangeran ketiga. Star Abyss sangat marah ketika mendengar berita tersebut dan langsung menghancurkan tembok kota istana kerajaan dan memaksa pangeran ketiga untuk bunuh diri. Sejak saat itu, nama Star Abyss yang melindungi rakyatnya menjadi sangat terkenal di ibu kota. Selama 2 hari ini, Ye Yuan telah terus membimbing beberapa seniornya dan menjadi agak tidak sibuk. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu langkah. Di antara beberapa seniornya, yang paling enggan menerima adalah senior ketiga, Yu Guang. Dia menantang Ye Yuan dengan alasan pertukaran, hasilnya adalah dia benar-benar yakin dengan kekalahannya. Sejak saat itu, para senior tidak lagi meragukan perkataan Star Abyss. Selama 2 hari ini, beberapa senior datang ke tempat Ye Yuan untuk meminta nasihat tentang beberapa masalah. Ye Yuan tentu saja tidak akan mengecewakan mereka. Jawaban yang dia berikan semuanya sangat luar biasa. Setelah para senior pulang dan mengapresiasinya secara detail, mereka bahkan merasa bahwa itu lebih luar biasa daripada apa yang dikatakan oleh guru Star Abyss, dan bahkan lebih dalam dan lebih mudah dipahami. Meskipun beberapa murid ini yang diambil Star Abyss memiliki kepribadian yang berbeda, mereka semua adalah orang-orang yang jujur dan tulus. Mereka tidak hanya tidak iri terhadap Ye Yuan, tetapi mereka juga menganggapnya sebagai mentor yang baik dan teman yang membantu. Berbicara tentang itu, mereka mewarisi ideologi dan perilaku yang sama seperti saudara Li Daohang yang baik. Berbeda dengan pikiran bahagia di pihak Ye Yuan, pihak Pangeran Ketujuh tenggelam dalam kekacauan yang ekstrim. Beberapa hari ini, badai menerjang di ibu kota. Semua orang dan segalanya berada dalam keadaan yang sangat kacau, menyelidiki masalah mengapa Star Abyss akan menargetkan keluarga kerajaan. Orang lain tidak tahu mengapa, tetapi dia sangat jelas. Awalnya, dia pikir itu bukan hal yang besar. Dia bahkan tidak membunuh Ye Yuan pada akhirnya, Si Haoran tidak akan melakukan apapun terhadapnya.
Tapi, dia lupa bahwa di atas si Haoran masih ada Star Abyss yang lebih menakutkan. Sebenarnya, Zhao Chenggan sudah melupakan masalah pangeran ketiga, pada saat itu, dia bahkan belum lahir. Meskipun dia mendengar sejauh itu kemudian, dia tidak memikirkannya. Hingga berita tentang asosiasi alkimia memberikan sanksi kepada keluarga kerajaan menyebar, barulah Zhao Chenggan terkejut, mengingat insiden pangeran ketiga yang dipaksa bunuh diri. Dalam 2 hari ini, dia terus-menerus merasa cemas. Setelah memikirkannya berulang kali, Zhao Chenggan akhirnya memutuskan untuk pergi dan menemui Sang Kaisar Angin, ayahnya, untuk mengaku kesalahannya. Di dalam istana yang dalam dan tenang, tidak ada orang. Zhao Chenggan berdiri di ruang besar namun merasa seolah-olah ada banyak pasang mata menatapnya. Anak ini, Zhao Chenggan, meminta untuk bertemu dengan ayahanda raja. Zhao Chenggan dengan keras menekan ketakutannya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Suara datang dengan tenang dari kedalaman istana seolah-olah datang dari alam baka. Anak ini. Zhao Chenggan berlutut di lantai dengan keras dan berkata gugup, "Anak ini pantas mati, masalah dengan asosiasi alkimia disebabkan oleh anak ini, saya mohon ayahanda raja memberikan hukuman." Tidak ada jawaban, hanya suara napas Zhao Chenggan yang terdengar di seluruh ruang besar tersebut. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a